Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan aku Erlin Putriani di video tentang sharing keuangan ala rumah tangga ala aku. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boncos di akhir bulan ini teman-teman. Ini mungkin video yang kalian tunggu-tunggu karena memang ini adalah video gajian. Gajian ini pasti yang paling kita tunggu-tunggu ya teman-teman semua, apalagi kalau misalnya udah terima uang dari pak suami, atau mungkin kita juga sudah menerima uang dari tempat kita kerja. Ini kita jangan kalap ya teman-teman, jangan merasa kaya, tapi justru kita harus langsung membaginya ke posnya masing-masing. Maka dari itu budgeting itu sangat penting untuk mengatur keuangan yang tujuannya juga untuk mengontrol kita agar kita tidak kalap, kita tidak over budget juga. Jadi supaya belanja itu, apa yang kita belanjakan itu terarah ya teman-teman. Nah ini uangnya juga sudah aku terima dan sudah aku tukar juga beberapa ke pecahan uang yang nominalnya lebih kecil supaya lebih enak saja dalam membaginya ke dompet binder. Untuk menyimpan uangnya aku masih pakai binder yang lama teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat itu banyak karatnya, bahkan ada yang warnanya sudah kuning begitu. Karena memang aku pakai binder ini sudah hampir sekitar 5 tahunan. Jadi wajar saja kalau misalnya warnanya sudah tidak cantik lagi, sudah tidak bagus lagi karena memang sudah 5 tahun ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk binder dan ziplocknya masih bisa dipakai, mungkin hanya warnanya saja yang agak kuning seperti itu. Jadi tapi untuk secara fungsi dan secara bentuk ini masih sangat bagus ya teman-teman, masih sangat layak untuk dipakai. Jadi dalam budgeting itu bukan hanya kita FOMO ya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang kalian lihat video budgeting kalian FOMO pengen beli yang baru, tapi kita bisa pakai alat yang mungkin bisa digunakan. Alat yang ada tidak harus pakai binder ziplock, kalian juga bisa pakai amplop, bisa pakai toples dan dompet pintar seperti itu. Nah ini ada ya beberapa kategori yang aku ganti, terutama alhamdulillah aku dapat dikasih uang sama suami itu ditambahin jadi 4 juta rupiah. Jadi memang untuk uang lebihnya ini aku masukkan saja ke dana ekstra, karena biasanya kalau ada beberapa kategori yang over budget atau mungkin lebih dari yang sudah aku budgetkan, ini biasanya ngambilnya dari kategori ekstra ya teman-teman. Nah untuk lauk pauk, uang sayuran dan sebagainya ini seperti tidak perlu aku jelaskan ya teman-teman, karena di video budgeting sebelumnya sudah aku jelaskan. Jadi kalian mungkin bisa cek video aku yang sebelumnya yang aku post. Jadi untuk besaran besaran nominalnya itu bisa kalian sesuaikan saja dengan harga-harga yang ada di tempat kalian ya teman-teman. Jadi tidak perlu sama persis. Untuk metodenya bisa kalian pakai. Jadi aku memang yang paling nyaman dari sekian banyak metode budgeting, aku yang paling suka itu adalah metode Kakeibo ya teman-teman, pengatur keuangan ala Jepang. Yang dimana metode pertama yaitu dia merencanakan keuangan, lalu yang kedua kita langsung membagi ke posnya masing-masing dan menyimpannya ke wadah yang terpisah. Setelah itu juga nanti di akhir harus mencatat semua pengeluarannya, baik sekecil apapun harus dicatat. Baru setelah itu kita di akhir bulan melakukan evaluasi keuangan supaya kira-kira dana yang bisa dipangkas, dana yang bisa diperbaiki, dana yang bisa dikurangi, dana yang bisa diefisiensikan itu bisa kita kurangi begitu ya teman-teman. Jadi bisa saving lebih banyak lagi untuk uang yang kita peroleh seperti itu. Nah ini aku masih membagi dengan per kategorinya masing-masing. Aku memang punya 2 binder ya teman-teman. Tujuannya sebenarnya bukan neko-neko, karena memang kalau bindernya itu dibuat satu terlalu tebal aja dan lebih susah nutupnya gitu. Jadi aku lebih nyaman kalau dibagi jadi 2 binder begini, seperti itu. Nah biasanya untuk yang binder pertama itu aku khususkan untuk yang cash saving per mingguan, sedangkan yang binder expenses ini yang sifatnya pengeluaran bulanan seperti itu ya teman-teman.
Nah setelah itu aku buat langsung ke stuffing untuk yang minggu pertama ini dari tanggal 1 sampai tanggal 3, karena memang kalau aku biasanya ke stuffing itu aku setiap hari Senin, jadi biar enak aja menghitungnya. Dan biasanya juga aku belanjanya ke pasarnya juga, belanja mingguan itu setiap hari Senin karena pasarnya itu dekat aja dari rumah gitu ya teman-teman. Jadi aku melakukan pencatatan dulu untuk cash saving per mingguan. Jadi untuk uang jajan, uang jajan aku, uang jajan anakku, bensin, dan uang lauk pauk. Jadi ini yang sifatnya mingguan, dibagi per mingguan gitu. Nah ini aku sudah hitung, jadi total untuk dari pengeluaran minggu pertama itu ada 180, aku budgetkannya 180. Ini aku ambil aja dulu dari kategorinya yang uang lauk pauk karena memang pecahan uangnya masih belum lengkap. Jadi nanti aku bakal tukarkan, nanti aku bakal kembalikan lagi di posnya yang per kategorinya yang sesuai dengan pengeluarannya gitu ya teman-teman. Nah ini akhirnya sudah selesai dan sudah lega rasanya kalau sudah bisa membagi uangnya ke posnya masing-masing. Sekian videonya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Tinggalkan komentar yang sifatnya membangun dan jangan lupa juga share video ini ke semua sosial media kamu apa dirasa video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.